Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'il ahli turuqi khususan ila hadrati sultanil awliya ghauthil a'dhami kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambasi Ibni Abdul Ghaffar wa Sayyidi Syekh Talha Kalisapu Cirebon wa Sayyidi Syekh Abdul Karim Banten wa hadrati Syekhina Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa hadrati Syekhina Mukarram Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina walikaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Ini sekelumit manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah
yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mankobah ke-21, Syekh Abdul Qadir mengusap burung elang yang terputus kepalanya dan terbang kembali. Diriwayatkan sebagian dari karomah Syekh Abdul Qadir. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir sedang mengadakan pengajian di hadapan murid-muridnya di madrasah yang beliau pimpin. Waktu itu keadaan cuaca sangat buruk, angin berhembus dengan kencangnya. Tiba-tiba muncul seekor burung elang terbang melewati atap madrasah dengan suara yang keras, hingar-bingar, mengganggu orang yang hadir di majelis pengajian. Maka beliau berkata, "Wahai angin, potonglah kepalanya." Lalu angin bertiup dengan kencangnya, memotong kepala burung elang sehingga terpisah dari badannya dan jatuh di hadapan Syekh. Kemudian beliau turun dari kursinya, mengambil bangkai burung elang itu dan meletakkannya di atas tangan beliau. Diusapnya burung itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba burung elang hidup kembali, kemudian terbang lagi dengan izin Allah, dan hal itu disaksikan oleh segenap jamaah pengajiannya. Mankobah ke-22, Syekh Abdul Qadir tiap tahun membebaskan hamba sahaya dari perbudakan serta nilai busana atau pakaian yang beliau pakai. Pada sebagian kitab manakib meriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir tiap hari raya sudah menjadi tradisi membeli beberapa hamba sahaya untuk dimerdekakan dari belenggu perbudakan. Setelah dimerdekakan, demi membina kemantapan lebih lanjut, Syekh mengusulkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir bila berpakaian, beliau memakai pakaian yang serba indah, bagus dan mahal harganya. Nilai kainnya harganya per kilonya berkisar seharga 10 dinar, dan tutup kepalanya seharga 70.000 dinar. Terompahnya untuk alas kaki yang beliau pakai bertaburan intan berlian dan jamrud. Paku terompahnya terbuat dari perak. Namun pakaian yang serba mewah dan indah itu, bila ada orang yang memerlukannya, saat itu juga beliau berikan. Mankobah ke-23, Syekh Abdul Qadir menerima makanan yang turun dari langit. Diriwayatkan pada waktu Syekh Abdul Qadir berkhalwat selama 40 hari lamanya, beliau bermaksud dengan niat yang kuat, yaitu tidak akan minum dan makan berupa makanan dunia, terkecuali kalau makanan itu turun dari langit, dan air untuk minum pada waktu berbuka puasa. Tinggal 2 hari lagi menuju hari yang ke-40. Terbukalah langit-langit atap rumahnya. Dikala itu datang seorang laki-laki membawa wadah tempat buah-buahan yang dipegang dengan kedua belah tangannya, yang berisikan beraneka ragam buah-buahan yang langka adanya. Rupanya bagus serta mengagumkan mata. Lalu dihidangkan kepada Syekh. Beliau berkata, "Ini makanan dari mana?" Sang pembawa tadi menjawab, "Ini dari alam malakut, dan jamuan ini untuk Syekh." Syekh menjawab, "Jauhkan wadah itu dari pandanganku, karena emas dan perak diharamkan oleh Rasulullah SAW." Kemudian wadah yang terbuat dari emas dan perak itu dibawa kembali. Pada waktu akan berbuka puasa datang berkunjung malaikat sambil berkata, "Wahai Abdul Qadir, ini jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Disodorkan baki yang penuh terisi makanan. Lalu beliau terima dan beliau makan bersama-sama dengan para pelayannya. Mankobah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit ta'un atau kolera sembuh dengan rumput dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir telah terjangkit wabah penyakit ta'un atau kolera, sehingga ratusan ribu orang yang menjadi korban meninggal dunia. Berduyun-duyun masyarakat datang minta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan pada masyarakat, "Barang siapa makan rumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat. Karena terlalu banyak yang sakit dan rerumputan sebagai obat penangkal tidak cukup, maka sudah habis." Lalu Syekh mengumumkan lagi, "Barang siapa yang minum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala."
Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali, sehat walafiat. Penyakit taun yang mengganas pun segera lenyap. Manqobah ke-25, tulang belulang ayam hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir mengantarkan anaknya untuk berguru pada Syekh untuk mempelajari ilmu suluk. Syekh memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang khalwat. Beberapa hari kemudian, si ibu selaku orang tua murid datang menengok anaknya, dan dilihat tubuh anaknya itu menjadi kurus, makanannya hanya roti kering dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh, dan dilihatnya tulang-tulang sisa makanan daging ayam yang sudah bersih. Ibu itu berkata, "Menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak, sedangkan anak saya badannya kurus karena makanannya hanya bubur gandum dan roti kering. Untuk hal itu, apa maknanya sehingga ada perbedaan?" Mendengar pertanyaan itu, lalu Syekh meletakkan tangannya di atas tulang belulang ayam sambil berkata, "Qumi biidnillahi ta'ala alladzi yuhyil yudhama wa hiya ramin." Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdiri tulang belulang menjadi ayam kembali sambil berkokok, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Asy-Syaikh Abdul Qadir Waliyullah." Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir kekasih Allah. Syekh berkata pula kepada orang tua itu, "Kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal yang halal." Ibu itu merasa malu oleh Syekh dan mohon maaf atas prasangka yang buruk. Dengan penuh keyakinan yang bulat, ibu itu menyerahkan anaknya kepada Syekh untuk dididik. Manqobah ke-26, anjing penjaga ista Syekh Abdul Qadir membunuh seekor harimau. Diriwayatkan bahwa Syekh Ahmad Jandah bila berkunjung bersilaturahmi kepada para waliullah, ia selalu menunggang seekor harimau, dan bagi pribumi yang dikunjunginya harus menyediakan seekor sapi untuk pangan harimaunya. Pada waktu ia berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir, dimintanya seekor sapi yang digunakan sebagai penarik timba air setiap harinya, karena kebetulan sapi itulah yang dilihatnya. Sementara harimau sedang mengintai sapi yang menjadi mangsanya. Tidak diketahui sebelumnya bahwa di situ ada seekor anjing galak penjaga istal kuda kepunyaan Syekh. Tiba-tiba anjing itu menyerang, menerkam harimau dan digigitnya sampai mati. Ahmad Zandah terkejut. Timbul perasaan malu pada dirinya. Dengan merendahkan diri dan sikap hormat, segera ia menghadap Syekh lalu mencium tangan beliau. Manqobah ke-27, Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan, ada seorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad, ia tercengang keheranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak. Pelananya terbuat dari sutra yang indah warnanya. Kudanya 40 ekor. Semuanya bagus dan mulus, sehingga kebagusannya tidak ada tandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara seperti ini. Konon dikatakan orang ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda? Ia seorang pencinta dunia. Di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia? Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh. Seketika itu juga dibatalkan niatnya, lalu ia bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah. Ia memberi petunjuk. Menurut diagnosa penyakitnya itu sangat canggih.
sulit untuk bisa sembuh kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda baru bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus memiliki sifat dan bentuk khas. Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan agar segera menghubungi Syekh karena beliaulah yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seorang yang dermawan dan sukarela mengabulkan permintaan mereka. Syekh ikhlas menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari sehingga kuda yang dibeli ke Syekh habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu. Ia sembuh seperti sedia kala. Dengan rasa syukur tidak terhingga diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh, mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya, kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu terprasangka buruk dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat. Lalu Syekh meluruskan dan memantapkan keyakinannya. Manqobah ke-28, Jin dan Setan di bawah kekuasaan Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan, pada waktu Nabi Sulaiman alaihissalam memusatkan perhatian pada renungannya, terlintas dalam hati beliau kekhawatiran terhadap umat nanti di akhir zaman. Kekhawatiran dari gangguan dan kenakalan jin dan setan yang demikian jahatnya dengan perbuatan yang tidak sopan. Tiba-tiba terdengar suara dari alam gaib. Sabda Allah, kamu jangan merasa khawatir sebab nanti akan lahir Nabi penghabisan yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah seorang anak cucunya ada yang bernama Abdul Qadir. Ia akan diberi kekuasaan menguasai jin dan setan dan tidak ada jin dan setan yang tidak tunduk kepadanya. Manqobah ke-29, Raja Jin mengampuni murid Syekh Abdul Qadir yang membunuh anaknya. Ulama Baghdad meriwayatkan bahwa di Baghdad ada seorang ulama. Seusai sholat Jumat, berangkatlah ia diiringi santri-santrinya berziarah ke pemakaman. Di tengah perjalanan ia menemukan seekor ular hitam yang sedang melata. Dipukulnya ular itu dengan tongkat sampai mati. Setelah ular dibunuh, langsung saja alam sekitar daerah itu diliputi kabut kelam dan menjadi gelap. Para santrinya tambah terkejut karena gurunya mendadak hilang. Mereka berusaha mencari tiap-tiap tempat, namun tidak ditemukan. Tiba-tiba gurunya muncul kembali dengan memakai pakaian serba baru. Mereka heran dan segera menghampiri gurunya sambil menanyakan kejadian yang telah dialaminya. Kemudian diceritakan bahwa sebenarnya kejadian itu begini asal permulaannya. Tadi waktunya cuaca gelap, aku dibawa oleh jin menuju sebuah pulau. Lalu aku dibawa menyelam ke dasar laut menuju suatu daerah kerajaan jin dan aku dihadapkan kepada sang raja jin. Pada waktu itu aku bertemu. Dia sedang berdiri di atas singgasana mahligai kerajaannya. Di hadapannya membujur seekor mayat di atas panca persada yang sangat indah bentuknya. Kepala mayat itu pecah, darah mengalir dari tubuhnya. Sejurus kemudian sang raja jin bertanya kepada pengawalnya yang membawa aku, siapa yang kau bawa itu? Para pengawalnya menjawab, inilah orang yang membunuh putra tuanku raja. Lalu raja jin menatap tajam kepadaku dengan muka marah, wajahnya marah padam. Dengan geramnya raja jin menghardikku, mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu tentang dosanya membunuh? Padahal kamu katanya seorang ulama yang mengetahui masalah-masalah hukum. Dia berkata dengan suara lantang, muka berang, menakutkan. Segera aku menjawab menolak tuduhan itu. Perkara membunuh anakmu aku tolak. Apalagi yang namanya membunuh, bertemu muka pun aku belum pernah. Raja jin menjawab, kamu tidak bisa menolak. Ini buktinya, para saksinya juga banyak. Lalu
Dengan tegas tuduhan itu kusanggah. Tidak, tidak bisa. Semuanya bohong. Itu fitnah semata. Para saksi jin mengusulkan kepada raja memeriksa darah yang melekat di ujung tongkatnya. Lalu sang raja bertanya, "Itu darah apa yang ada di tongkatmu?" Aku jawab, "Darah ini bekas cipratan darah ular yang kubunuh." Raja jin berkata dengan geramnya, "Kamu manusia yang paling bodoh. Kalau kamu tidak tahu ular itu anakku." Dikala aku bingung tidak bisa menjawab lagi sehingga aku pusing, bumi dan langit terasa sempit karena sulit mencari jalan pemecahannya, Raja Jin melirik kepada seorang hakim selaku aparatnya dan berkata, "Manusia ini sudah mengakui kesalahannya. Ia telah membunuh anakku. Kamu harus segera memutuskan hukumannya, yaitu ia harus dibunuh." Setelah jatuh keputusan, aku diserahkan kepada seorang algojo. Pada waktu kepalaku akan dipancung, algojo sedang mengayunkan pedangnya ke arah leherku. Tiba-tiba muncul seorang lelaki tampan bercahaya sambil berseru, "Berhenti! Sekali-kali jangan kau bunuh orang ini. Ia murid Syekh Abdul Qadir." Sambil matanya menatap mata Raja Jin dengan sorotan tajam. Lalu ia berkata, "Coba, apa jawabanmu kepada Syekh kalau beliau marah padamu karena membunuh muridnya?" Raja Jin melirik ke arahku sambil berkata, "Karena aku menghormati dan memuliakan Syekh, dosamu yang begitu besar kuampuni dan kamu bebas dari hukuman. Tetapi sebelum kamu pulang, kamu harus jadi imam sholat untuk menyembahyangkan mayat anakku almarhum dan bacakan istighfar mohon diampuni dosanya." Setelah selesai menyembahyangkan, pada waktu pulang aku diberi hadiah pakaian bagus dan diantarkan ke tempat semula tadi. Manqobah ke-30. Berkat karomah, Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menolak gangguan jin dan orang jahat. Syekh Jalal Al-Bukhari meriwayatkan, barang siapa diganggu atau kemasukan jin supaya dibacakan kepada telinga orang itu bacaan, "Ya Hadratus Syekh Qutbul Alamin Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani," insyaallah ia akan sembuh. Dan barang siapa yang merasa takut dari gangguan orang jahat atau musuh, maka sambil menggenggam tanah hitam dan baca nama Syekh Abdul Qadir pada tanah itu, lalu sebarkan ke arah yang ditakuti, insya Allah akan diterpelihara dari kejahatan. Barang siapa yang mendapat kesusahan hidup, lalu ia bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir, Allah akan mengganti kesusahan dengan kesenangan dan kesulitan dengan kemudahan. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.